أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannatu wan Nar, kitab tentang surga dan neraka. Surga yang kita idam-idamkan supaya kita masuk ke dalamnya, dan juga neraka yang kita khawatir, kita takut untuk masuk ke dalamnya. Jadi masih membahas tentang neraka, kita lanjutkan penjelasannya. Sekarang penjelasan pasal yang kedua, yang kita akan bahas adalah tentang khazanatun nar, para penjaga neraka. Jadi neraka itu ada yang menjaga, yaitu nanti adalah para malaikat alaihimussalam. Nah, di dalam kitab ini Syekh yaitu Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan tentang penjelasan khazanatun nar, para penjaga neraka. Beliau mengatakan yakumu 'alan nar malaikah. Yakumu yang menjadi penjaga 'alan nar, atas neraka. Jadi yang menjaga neraka itu adalah malaikatun, para malaikat. Ya, malaikatlah yang menjadi penjaga bagi neraka. Nah, nanti neraka penghuninya adalah golongan jin dan manusia yang durhaka kepada Allah, yang menentang Allah dan juga menentang dan melawan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para malaikat ini dikatakan lagi khalquhum azim, penciptaan mereka, tubuh mereka itu adalah azimun, sangat besar. Fisik kondisi para malaikat itu adalah azimun, besar, tetapi wabaksuhum, dan kekuatan mereka syadidun, sangat luar biasa. Jadi tubuhnya atau ciptaannya itu adalah sangat besar, dan kekuatannya juga syadidun, sangat luar biasa, sangat kuat. Para malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak pernah menentang, mereka tidak pernah durhaka Allah, kepada Allah alladzi, yang telah khalaqahum, yang telah menciptakan mereka. Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah menentang, yang tidak pernah mendurhaki Allah, yang Allah telah menciptakan mereka. Bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat itu selalu mengerjakan, selalu melakukan apa-apa yu'marun, yang diperintahkan kepada mereka. Itulah sifat dasar dari para malaikat itu seperti itu, bahwa mereka itu tidak pernah menentang Allah, dan kedua senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Dan inilah sebetulnya yang harus kita miliki sebagai manusia. Kita wajib memiliki sifat ini, mencontoh para malaikat dalam hal apa? Yaitu tidak menentang Allah dan selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, kemudian kama qala ta'ala, pensifatan tentang malaikat-malaikat ini sebagaimana telah difirmankan, kama sebagaimana qala telah berfirman ta'ala, Allah Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Quran surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, ya, peliharalah anfusa, diri-diri kum kalian, jagalah diri kalian, dan juga wa ahlikum, dan keluarga kalian, yaitu istri kalian, anak-anak kalian. Dari apa? Ya, kita wajib menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, yaitu naron, yaitu dari api neraka. Wa kuduha, yang bahan bakar dari neraka itu adalah annas, manusia. Manusia-manusia yang durhaka, begitu juga dari golongan jin. Ya, mereka nanti akan masuk ke dalam neraka sebagai bahan bakarnya. Dan juga wal hijarah, dan juga batu-batuan. Nah, ini kita ambil sekarang. Alaiha, di atasnya, di atas neraka itu ada penjaga-penjaganya, yaitu adalah malaikatun gilazun shidadun, malaikat-malaikat yang keras, yang bengis, yang tidak ada perasaan kasihan, yang tidak ada memaafkan kesalahan orang, yang tega dia menyiksa sampai hancur lebur, ya, sampai manusia itu nanti orang-orang yang dimasukkan dalam neraka teriak-teriak merasakan kesakitan, tetapi malaikat itu sudah hilang perasaan kasihan kepada yang disiksanya itu. Nah, itulah sifat malaikat yang nanti akan menjaga neraka itu, gilazun shidadun. Kemudian sifat malaikat lagi adalah la ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka, mereka tidak pernah melawan Allah, dan kemudian terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, tidak pernah mereka itu memikirkan perintah Allah, tidak pernah mereka itu mempersoalkan, meragukan perintah Allah, tidak pernah. Pokoknya mereka itu tidak pernah menentang Allah, apalagi melawan, ya, terang-terangan tidak pernah. Dan kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat itu senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Nah, itulah. Jadi berdasarkan kepada surat At-Tahrim ini, surat 66 ayat 6 ini, bahwa di antara sifat malaikat itu adalah giladun shidadul la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa mereka itu sangat keras, sangat bengis, kemudian mereka itu tidak pernah menentang Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, dan penting lagi adalah bahwa para malaikat itu adalah mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Itulah kondisi para malaikat di dalam neraka nanti. Jadi kalau seandainya Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyiksa si fulan, ya, atau mengazab si fulana sebab dosa ini, sebab dosa itu, ya mereka akan kerjakan. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Pokoknya Allah perintahkan, mereka akan kerjakan. Tidak pernah menentang Allah. Ya, karena Allah ciptakan mereka dalam kondisi seperti itu. Ya, na'udzubillah. Ya, kalau kita bertemu dengan mereka. Kemudian dijelaskan lagi, wa'iddatuhum, dan jumlah bilangan mereka, jumlah malaikat, ya, penjaga neraka itu ada 19 malakan, ada 19, ya, yaitu malaikat. Ya, ada 19 malaikat. Kama sebagaimana qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, ya, ayat 26 sampai 30. Allah mengatakan, sa'uslihi saqar, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar, apakah engkau tahu apakah Saqar, apakah itu neraka Saqar? Wa ma, dan apakah adraka engkau tahu apakah Saqar itu? Kamu tahu nggak apa itu Saqar? La tubqi wa la tadar. Neraka Saqar itu tidak akan menyisakan dan tidak pula tadar, tidak akan membiarkan. Ya, jadi artinya pertama bahwa malaikat-malaikat yang menyiksa nanti di dalam neraka Saqar ini tidak pernah menyisakan, ya, seseorang. Semua dimasukkan ke dalam neraka dan tidak pernah membiarkan. Maksudnya tidak membiarkan mereka diam menunggu. Jadi setiap orang yang sudah masuk neraka langsung disiksa. Begitu juga anggota-anggota tubuh orang-orang yang berhak mendapatkan azab ini. Ya, kalau Allah bisa menyuruh para malaikat untuk menyiksa, maka setiap anggota tubuh yang harus kena siksaan akan terkena siksaan. Tidak akan disisakan satu kulit pun, satu tulang pun tidak akan. Semua nanti akan mendapatkan siksaan sesuai dengan kekafiran,
ya, atau kedurhakaan, atau semua perbuatan-perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Itu. Jadi katakan la tubqi, tidak menyisakan, wala tadar, dan tidak akan membiarkan. Lawahatul lil bashar, ya. Dan neraka itu nanti akan membakar, ya, lil basar, ya, kulit, ya. Jadi kulit manusia semua akan dibakar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika api neraka itu berkobar, ketika api neraka itu menyala, menyambar ke sana kemari, maka setiap kulit manusia yang masuk ke sana akan disambar dan akan membakar, akan mengelupas, ya, semua kulit orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian dijelaskan oleh Allah, alaiha, di atas neraka itu ada tis'ata asar, ada 19, maksudnya jumlah malaikatnya. Kemudian waqad futinal kufaru bihadal adad. Sungguh-sungguh orang-orang kafir telah terfitnah dengan jumlah bilangan ini, ya. Jadi orang-orang kafir itu ketika disebutkan bahwa jumlah penjaga neraka itu ada 19, ya mereka tertipu. Ya, dipikir ya dengan jumlah 19 ini mereka dapat mengalahkan, dapat melawan, dapat melindungi diri mereka dari 19 penjaga neraka itu yang jumlah 19 itu. Ya, faqad zonnu, maka sungguh-sungguh mereka telah mengira annahu, bahwasanya yumkinu, mungkin, ya, atagallub, mereka dapat mengalahkan. Jadi orang-orang kafir itu mengira, menduga bahwa mereka akan sanggup mengalahkan, ya, ala hadal adad al-qalil, ya. Mereka menyangka bahwa mereka akan dapat mengalahkan jumlah malaikat yang sedikit ini, karena 19 sedangkan mereka itu banyak itu. Wa ghaba anhum annal wahida min haula yamliku minal quwwah ma yuwahiju bihil bashar jami'an. Dan sungguh-sungguh, ya, mereka itu lupa, mereka tidak tahu, ya, telah lenyap pengetahuan mereka tentang para malaikat, bahwa al-wahid, satu, min haula, dari para malaikat itu, satu malaikat saja dari 9 malaikat itu, ya, yamliku minal quwwah, memiliki kekuatan, ma yuwajuhu bihil basar, yang dapat menghadapi manusia itu jami'an, seluruhnya. Jikalau manusia dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, lalu kemudian mereka bertemu dengan seorang malaikat penjaga neraka saja, lalu berhadapan untuk saling mengalahkan, maka seluruh manusia ini tidak akan mampu mengalahkan satu malaikat penjaga neraka ini. Nah, itulah karena kebodohan, karena ketiadaan iman, karena kosongnya mereka dari meyakini tentang keimanan, maka mereka beranggapan seperti itu. Nah, seperti itulah juga kita. Berapa banyak di antara kita, ya, karena kita tidak mengetahui tentang kehebatan malaikat-malaikat yang Allah ciptakan untuk mengawasi kita, untuk mencatat kebaikan, untuk mencatat keburukan kita misalnya, maka karena memang telah gobah, telah lenyap, telah hilang, telah lupa kita akan kehebatan malaikat, maka banyak di antara kita melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, yang melakukan kemaksiatan itu secara sembunyi-sembunyi, atau mereka melakukan itu di tempat yang tidak ada orang yang mengenal. Seakan-akan perbuatan ini, ya, tidak ada sanksinya, tidak ada efek, tidak ada imbasnya nanti di hari kiamat. Nah, itulah di antara kita. Karena kita apa? Karena kita ini lengah, karena kita ini lupa, bahkan tidak tahu bahwa kehebatan malaikat yang Allah ciptakan seperti itu. Nah, itulah juga, ya, makanya orang-orang kafir, mereka itu karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka, karena keingkaran mereka, mereka menduga atau menyangka bahwa mereka mampu mengalahkan satu malaikat penjaga, ya, bahkan seluruh daripada malaikat itu. Ya, bahkan di dalam beberapa penjelasan Abu Jahal, ya, dikatakan inna Aba Jahlin qala afa yu'jizu kullu mi'ah minkum ayabatishu biwahidin minhum summa takhrujuna minan nar, ya. Sesungguhnya Abu Jahal mengatakan, apakah setiap 100 orang di antara kalian lemah dari mengalahkan seseorang atau satu orang di antara malaikat, kemudian kalian dapat keluar dari neraka? Karena bodohnya Abu Jahal, ya, sampai dia itu mengatakan, ya, masa sih 100 orang di antara kalian itu tidak mampu mengalahkan satu orang penjaga neraka itu?
Ya, yang ketika kalian sudah mengalahkan dengan jumlah sekian tuh, kamu bisa keluar dari neraka. Nah, itulah cara bodohnya. Makanya ya dalam ayat selanjutnya kan Allah mengatakan, ya, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika, dan kemudian dikatakan lagi wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah, ya. Dan tidaklah kami menjadikan para penjaga neraka itu melainkan adalah para malaikat, dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan tidaklah kami jadikan jumlah bilangan mereka itu melainkan menjadi fitnah, ya, menjadi cobaan, ya, bagi orang-orang yang kafir, ya. Dikatakan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru, dan tidaklah kami menjadikan jumlah bilangan mereka yang 19 yang menurut pandangan orang kafir itu adalah sedikit, itu melainkan hanyalah sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Ya, orang kafir itu akan terfitnah dengan seperti itu. Nah, makanya harus kita imani, harus kita yakini bahwa kedahsyatan, kehebatan, kekuatan malaikat itu, bahkan satu dari mereka saja akan sanggup mengalahkan ya kita yang jumlahnya sekian banyak itu. Ya, nah itu jadi merupakan bentuk fitnah atau cobaan. Walidzalika, oleh karena itulah aqabal haq alama sabaqa bi kauli, oleh itulah Allah yang maha benar telah menjelaskan atas apa yang telah berlalu. Ya, jadi ketika Allah menjelaskan bahwa jumlah bilangan malaikat itu 19, ya, kemudian juga dijelaskan di situ bahwa ya Allah menjadikan para penjaga neraka itu adalah malaikat, ya. Kemudian dikatakan ya bikau dengan firman Allah, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, dan kami tidaklah menjadikan para penjaga neraka itu adalah malaikat, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru, dan tidaklah kami menjadikan jumlah bilangan mereka ini melainkan hanya sebagai cobaan, ya, bagi orang-orang yang kafir, ya. Jadi jangan kita bodoh, atau kita jangan sampai kita ini ya menjadi orang-orang yang menafikan kehebatan para malaikat itu. Dan banyak disebutkan di dalam kitab-kitab. Bahkan banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang masalah ini. Misalnya kata Abu Jahal lagi ya, kepada orang-orang Quraisy, ya, ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, dikatakan qala Abu Jahlin li Quraisy, ya, berkata Abu Jahal ya kepada orang-orang Quraisy, ya, sakilatkum ummahatukum, ibu-ibu kalian telah kehilangan kalian atau celakalah kalian. Ya, asma'u, aku mendengar Ibnu Abi Kabsyah, ya, Ibnu Abi Kabsyah yaitu maksudnya Rasulullah, yukhbirukum, menghabarkan kepada kalian, anna khazanata jahannam tis'ata asar, bahwa penjaga ya neraka jahanam itu jumlahnya adalah 19. Wa antum, ya, sedangkan kalian itu adalah adahmu, jumlahnya banyak sekali, ya. Wa antum dahmu, kalian banyak sekali, ya, maksudnya al-adat jumlahnya, dan wasjian, dan kalian juga adalah orang-orang yang berani. Fayu'jizu kullu asratun minkum ayabtisu biwahidin minhum, ya, apakah setiap 10 orang di antara kalian itu lemah untuk mengalahkan seseorang di antara mereka? Apa kalian nggak berdaya melawan satu orang? 10 orang di antara kan nggak sanggup mengalahkan satu orang dari para malaikat itu. Kemudian qala As-Sudi, berkata Imam As-Sudi, ya, ada lagi orang kafir mengatakan, yaitu Abu Al-Asyad, ya, Al-Jumahi, la yahulannakum atis ata asyar, jangan melemahkan ya kalian yang jumlah 19 itu, jangan kalian takut, jangan kalian gentar ya menghadapi 19. Ana adfa'u biman kibi al-aiman asra minal malaika wa biman kibi ya al-aisar atis'ah, aku sanggup menahan dengan bahuku yang sebelah kanan ya 10 di antara malaikat, dan dengan bahuku yang sebelah kiri 9. Aku sanggup menahan, ya, karena kebetulan memang ya Abu Al-Asyid orang yang sangat kuat, yang pernah mengajak menantang Rasulullah berduel untuk adu gulat, dan akhirnya Rasulullah mengalahkan dia. Nah, dia itu ya mengatakan dengan sombongnya, dengan bentuk ejekan kepada orang-orang kafir Quraisy itu, aku sanggup menahan dengan bahuku yang kanan itu,
ya 10 orang malaikat penjaga neraka, dan dengan bahu kiriku aku dapat menahannya juga, ya dengan 9 orang malaikat. Itulah kesombongannya. Summa tamurruna, kemudian kalian bebas, ya bisa masuk ke dalam surga. Ya kuluha, dia mengatakannya, Abu al-Asyad ini mengatakannya mustahzian, dengan bentuk ejekan. Dia ejekan terhadap ayat-ayat Allah ini. Kemudian juga di dalam beberapa riwayat yang lain juga diceritakan seperti itu. Banyak lagi yang lain, ya, bagaimana orang-orang kafir karena kedunguan mereka, karena kebodohan mereka, karena kejahilan mereka, ya, bahwa mereka dengan ayat ini ya tidak meyakininya, mengingkarinya, dan bahkan mereka mengejek, mereka itu mengolok-olok bahwa mereka sanggup mengalahkan jumlah malaikat yang 19 itu, sebagaimana dikatakan tadi oleh Abu al-Asyad dan juga Abu Jahal, ya. Itu mudah-mudahan lah kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, ya, jangan meletakkan diri kita seperti orang-orang yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan Allah memelihara dan menjaga kita dari sifat ya mengolok-olok ayat Allah. Kita lanjut. Qala berkata Ibnu Rajab, wal masyhur baina salaf wal khalaf, dan yang masyhur di antara ulama terdahulu dan ulama yang kemudian, annal fitnah, bahwasanya fitnah, innama ja'at, hanyalah datang, min haitsu, dari arah ketika zakara, menyebutkan adat jumlah al malaikat, ya. Jadi datangnya fitnah, ya, datangnya cobaan, gangguan kepada orang-orang kafir adalah ketika disebutkan jumlah para penjaga neraka jahanam itu. Alladzina, yang igtaro, yang tertipu, al-kufar, orang-orang kafir, bikillatihim, dengan jumlah sedikitnya mereka. Wazannu, dan mereka mengira, annahum, bahwasanya mereka, yumkinuhum, memungkinkan bagi mereka, yaitu mudafa'atuhum, untuk melawan, ya, bahwa mereka memungkinkan bagi mereka untuk melawan para malaikat, wa mumana'atuhum, dan dapat melindungi diri mereka dari para malaikat itu. Walam ya'lamu, dan mereka tidak mengetahui, ya, karena bodohnya mereka, karena jahilnya mereka, jadi mereka tidak tahu, anna kulla wahidin minal malaikah, bahwa satu orang dari malaikat tersebut, la yumkinul bashar kulluhum muqawamatuhu, tidak mungkin bagi manusia seluruhnya yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, di belahan dunia manapun mereka berkumpul, untuk apa? Muqawamatahu, untuk melawan, untuk menentang, ya, satu malaikat tersebut. Nah itu, ya, karena ketidakpahaman, mereka tidak berilmu, ya, bahwa satu orang dari malaikat itu akan sanggup mengalahkan manusia seluruhnya. Wahaula, dan mereka al-malaikat, dan para malaikat tersebut, hum adalah alladzina sammahumullah. Jadi para malaikat itu adalah yang telah dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi khazanati jahannam, dengan khazanah, para penjaga, ya, dari khazin, khazinan, kemudian khazanah jamaknya. Ya, jadi Allah menamakan para malaikat ini dengan khazanah, para penjaga jahanam, neraka jahanam, fi qauli, sebagaimana telah disebutkan, ya, di dalam Quran, ya. Jadi sini disebutkan surat Ghafir, surat ke-40 ayat 49, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Wa qala, dan berkatalah alladzina, orang-orang yang finnar, yang berada di dalam neraka, itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, mereka berkata kepada siapa? Kepada khazanati, kepada para penjaga jahanam, neraka jahanam. Apa yang dikatakan oleh para penghuni neraka ini kepada para malaikat penjaga? Ud'u rabbakum, wahai malaikat penjaga neraka, berdoalah kamu, memohonlah kamu, rabbakum, kepada Rabbmu, memohonlah engkau kepada Allah, yukhaffif, agar dapat meringankan, anna, dari kami, yauman, satu hari saja, minal azab, dari siksaan azab. Wahai para malaikat penjaga neraka,
berdoalah, mintalah engkau kepada Allah agar Allah meringankan untuk kami 1 hari aja tidak diazab, ya, supaya kami diberikan libur, diberikan rehat, istirahat dulu sehari tidak diazab. Kemudian para malaikat mengatakan, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah ya dahulu telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan-keterangan, ya, yang mengajarkan kepada kalian, yang mendidik, mengabarkan kepada kalian, memberitahukan kepada kalian tentang hari kiamat, tentang ada surga dan neraka dan yang lain-lainnya daripada rukun iman. Bukankah lu seperti itu? Kalau mereka menjawab, bala, benar. Nah, kalau begitu, ya, kata para malaikat lagi, fad'u, berdoalah kalian sendiri, mintalah kalian sendiri, memohonlah kalian sendiri. Tetapi wa madu'aul kafirin illa fi dolal. Ya, tetapi tidaklah doanya orang-orang kafir itu melainkan hanyalah sia-sia belaka. Nah itu. Ya, jadi dalam ayat ini, ya, Allah menyebutkan para malaikat yang menjaga neraka itu dengan kalimat khazanati Jahannam, para penjaga neraka Jahannam, atau khazanatin nar, para penjaga neraka. Begitu juga dalam ayat yang lain, ya, Allah mengatakan lagi dalam surat 39, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan orang-orang yang kafir akan digiring, ya, ila jahannam, ke dalam neraka Jahannam, dalam keadaan zumara, dalam keadaan berombong-rombongan. Hatta idza jauha, sehingga ketika mereka telah datang ke neraka Jahannam, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu neraka Jahannam itu. Wa qala lahum khazanatuha, lalu para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang yang datang itu, ya, kepada orang-orang kafir itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian ya dahulu itu rasul-rasul kalian, yatsuluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran misalnya, wa yundirunakum, dan juga telah memberikan peringatan, ya, sudah mengabarkan kepada kalian akan liqa'a yaumikum hada, tentang hari perjumpaan kalian ini, yaitu hari kiamat. Kemudian kalau mereka menjawab, bala, benar, sudah. Tetapi telah tetaplah kalimat azab bagi orang-orang kafir itu, ya. Di sini juga ada kata-kata wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah, ya, kepada mereka, wa qala lahum, dan berkatalah kepada mereka, kepada para penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir, apa itu khazanatuha, para penjaganya, ya. Jadi para penjaga neraka berkata. Jadi artinya Allah menamakan malaikat-malaikat yang bertugas, ya, malaikat-malaikat yang menjaga neraka itu dengan kalimat khazanatu jahannam. Kemudian lagi dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mulk, ya, surat ke-67, ya, ayatnya dari ayat 6 sampai ayat 10. Ya, di situ jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam, dan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, mereka akan mendapatkan azab neraka Jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, ya, sami'ulaha syahiqa wa hiya tafur, mereka mendengarkan, ya, sami'u, mereka mendengar, laha, bagi neraka itu, syahikon, ya, suara yang menakutkan, wa hiya tafur, dan neraka itu bergejolak, takadu tamayazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka pecah-pecah karena marahnya. Kullama ulqiya fiha fauzun, setiap kali dilemparkan sekelompok orang ke dalam neraka Jahannam. Ini kita lihat, ya, ayat ini. Jadi setiap kali dimasukkan, dicampakkan, dilontarkan, dilemparkan ke dalam neraka Jahannam suatu kelompok orang karena kekafirannya, karena kemunafikannya, karena kemusyrikannya, karena perbuatan maksiatnya, sa'alahum khazanatuha, para malaikat penjaga bertanya kepada yang baru datang itu, alam ya'tikum nazir, belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Kemudian mereka menjawab, bala qad ja'ana nazir, ya, sungguh telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, fakazabna, tetapi kami mendustakannya, kami tidak mempercayainya. Wa qulna, dan bahkan kami mengatakan, ma nazzallallahu min syai'in, Allah sekali-kali tidak pernah menurunkan sesuatu apapun,
in antum illa fi dolalin kabir. Tidaklah kalian melainkan dalam kesesatan yang besar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya di hari kiamat nanti, lau kunna nasma, kalau seandainya kami mau dengar, seandainya kami dahulu mau menyimak, mendatangi kajian-kajian, menghadiri majelis-majelis untuk mendengarkan apa yang disampaikan kepada kami dari ayat Allah, au naqilu, atau kami memikirkan apa yang diajarkan dari kitab Allah itu, ma kunna fi ashabi sa'ir, tentulah kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bidambihim, lalu mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabi sa'ir, maka kecelakaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa ya yang menjaga, yang bertugas menjaga neraka itu adalah khazanatu jahannam. Ya, jadi artinya berdasarkan kepada bab di sini bahwa neraka itu ada yang menjaganya. Ya, Allah tugaskan mereka ya untuk menjaganya, bahkan nanti menyiksanya dengan berbagai macam siksaan, nauzubillah. Itulah ya, kita harus imani, kita harus percaya ya dengan sepenuh hati, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, bahwasanya neraka itu ada dan sudah diciptakan, dan kelak nanti ya ada yang menjaganya, yaitu khazanatu jahannam, para penjaga. Dan kita memohon kepada Allah agar kita ini didoakan oleh para malaikat penjaga neraka supaya kita dijauhkan dari neraka ini. Kita berharap ya, mudah-mudahan juga dosa-dosa kita yang sekian banyak dan tak terhitung ini ya dimohonkan oleh para malaikat juga ya supaya kita ini diampuni dosa-dosa kita, supaya kelak di hari kiamat Allah jauhkan kita dari neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Ya, inilah sedikit penjelasan tentang para penjaga neraka yang harus kita imani, yang kita harus yakini tanpa keraguan, tanpa kebimbangan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini, apa yang saya bacakan di sini ya bisa memberikan faedah untukku, keluargaku, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, sehingga bertambahlah keimanan, bertambahlah pengetahuan kita akan malaikat para penjaga, malaikat penjaga neraka yang sangat kuat, yang sangat besar, yang tidak akan mampu dikalahkan oleh seluruh manusia. Ya, dan mereka, sifat malaikat itu adalah mereka tidak pernah durhaka ya terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan ya sekali ulang ini memberikan faedah dan manfaat kepada kita semua. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك